Selamat datang kembali teman-teman di seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan mengakhiri 100 hari kita membahas filsuf-filsuf utama dan pemikir-pemikir yang punya dampak besar dalam pemikiran filsafat. Ini adalah hari yang terakhir, tokoh terakhir yang akan kita bahas setelah 100 hari lebih kita membicarakan filsuf-filsuf besar dunia. Nah, untuk menutup seri video filsafat pemula membahas 100 pemikir utama dalam filsafat, kita akan membahas seorang filsuf kontemporer yang pemikirannya menantang kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Namanya adalah Timothy Morton. Timothy Morton dikenal dengan konsep-konsepnya seperti hyper objects dan pendekatan baru mengenai ekologi. Nah, teman-teman, Morton ini mengajak kita untuk memikirkan ulang hubungan antara kita dan alam, hubungan antara kita dan teknologi, dan hubungan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Pertanyaannya kan, apa itu hyper objects? Hyper objects yang selama ini menjadi konsep yang didengungkan oleh Timothy Morton. Kita akan bahas itu dalam video ini. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, mari kita telusuri dulu siapa sebenarnya Timothy Morton. Teman-teman, Timothy Morton ini lahir tidak jauh dari kita mungkin ya. Kalau sebelumnya kan filsuf-filsuf jauh ya. Ini tidak jauh dari tahun kita lahir lah, tahun 1968. Dia lahir di London, Inggris, dan dia adalah seorang filsuf, seorang kritikus sastra. Dia juga adalah seorang penulis yang karya-karyanya cukup dikenal dalam bidang ekologi, dalam bidang estetika, dan dalam bidang teori tentang objek. Nah, seperti biasanya sebagai seorang filsuf, Morton ini jebolan dari universitas elit ya, Oxford University, di mana dia di situ juga terlibat dalam penelitian mengenai hubungan antara puisi romantik ya, masa romantik, dan ekologi. Saat ini Timothy Morton masih aktif ya sebagai seorang profesor di Rice University, Texas ya. Dia ke Amerika akhirnya, dan dia menjadi salah satu filsuf terkemuka hari ini dalam teori lingkungan hidup dari sudut pandang yang kontemporer. Nah, ini saatnya kita masuk ke hyper object. Jadi salah satu gagasan utama Morton seperti yang sudah saya sebut di awal video adalah hyper objects. Apa itu? Hyper objects adalah objek yang sangat besar. Dari kata hypernya kan kelihatan ya, objek yang sangat besar, kompleks, dan tersebar sehingga kita sulit memahaminya secara utuh gitu. Contohnya, perubahan iklim. Ini kan objek yang sangat besar ya, kompleks sekali ya, dan wacana mengenai perubahan iklim ini kan tersebar di mana-mana. Ada yang sampai menyebabkan kekeringan, kebakaran besar di Amerika, global warming, peningkatan emisi karbon, dan sebagainya. Itu hyper objects. Lagi misalnya plastik di lautan. Ini kan kasus plastik di lautan ini kan hyper objects ya, kompleks. Bukan hanya sekedar orang membuang plastik di situ, tetapi ada negara-negara tertentu yang sindikatnya membuang plastik ke tengah lautan. Atau konsep lain misalnya hyper object seperti tentang waktu atau tentang internet, ini kan hyper objects. Nah, Timothy Morton ini memberi ciri-ciri apa sih sebenarnya yang bisa disebut sebagai hyper object. Ya, ciri-cirinya hyper objects itu apa gitu. Nah, ada setidaknya 3 ciri hyper objects. Yang pertama adalah viscosity atau kekentalannya. Yang kedua adalah non-locality.
tidak ada lokasinya yang pasti di mana dia berada. Yang ketiga adalah temporal undulation, atau undulation itu apa itu? Waktunya bersifat temporal, gitu ya. Mari kita bahas satu-satu cirinya ya, satu persatu. Sesuatu disebut hyperobjects ketika dia viscosity atau mengandung kekentalan. Jadi hyperobjects itu kan melekat pada kita. Misalnya ya, meskipun kita tidak melihat karbon dioksida, kita kan hidup di dalam dampaknya setiap hari, dampak dari karbon dioksida. Jadi ada kelekatan, viscosity, kelekatan yang menempel ya, yang kelekatan yang kental gitu loh. Viscosity itulah hyperobject. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakan dampaknya. Yang kedua, non-locality, tidak bisa dipastikan lokasi pastinya gitu. Jadi mereka ada di mana-mana, hyperobjects itu, secara sekaligus, secara bersamaan, sehingga sulit untuk dipahami secara langsung. Misalnya efek perubahan iklim. Efek perubahan iklim ini kan kita nggak tahu ya di mana terjadinya. Tapi efeknya di kutub utara terasa, di kota kita, di Indonesia, bahkan kota terkecil sekalipun juga terasa. Di Amerika Serikat, Los Angeles kemarin terasa. Nggak jelas itu lokasi pastinya di mana ya, kita bisa bilang di bumi, tetapi di bagian mananya, mulainya, dan bagaimana mengatasinya. COVID kemarin itu termasuk hyperobjects gitu. Nggak jelas juga itu, mulainya sampai sekarang juga nggak jelas munculnya dari mana, sampai sekarang masih jadi perdebatan, dan tapi imbasnya terasa di mana-mana. Yang kedua, temporal undulation, jadi waktunya panjang gitu ya. Jadi hyperobjects ini melibatkan skala waktu yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari umur umat manusia, bahkan peradaban kita. Nah teman-teman, Morton menegaskan bahwa hyperobjects ini membuat kita merasa kecil, membuat kita merasa tidak berdaya, tetapi juga mengundang kita untuk berpikir secara kolektif bersama-sama untuk mengatasinya, meresponsnya. Nah, itulah pemikiran utama dari Timothy Morton tentang hyperobjects. Pemikiran lainnya adalah mengenai ekologi. Teman-teman, Morton dikenal memang karena pendekatannya yang khas pada dalam tanda petik ya, ekologi tanpa alam. Loh, ekologi itu kan alam, kok dia bisa bicara ekologi tanpa alam? Gini maksudnya. Jadi Timothy Morton berpendapat bahwa konsep alam itu sebenarnya justru memisahkan manusia dari dunia di sekitar manusia itu. Jadi kita itu ketika mengatakan alam, itu kita sedang memisahkan diri kita dari alam itu sendiri, dunia di sekitar kita. Karena kita sering melihat alam sebagai sesuatu yang ada di luar sana, padahal kita adalah bagian dari alam itu. Ini ada hubungannya dengan pemikiran pada video sebelumnya ya teman-teman, coba dicek di video sebelumnya. Donna Haraway itu kan ingin menghancurkan pemisahan antara manusia dan alam, pembedaan laki-laki perempuan itu ya, teknologi dan alam, manusia dan teknologi, budaya dan alam kayak gitu. Nah, itu. Nah, pendekatan Morton untuk mengatasi ini tadi, ekologi dan mengatasi pembedaan antara manusia dan alam tadi, dia mencoba menghilangkan batasan antara manusia dan alam. Dia hilangkan batasan itu. Kenapa? Karena menurut dia, ekologi tidak hanya tentang menyelamatkan hutan atau hewan langka. Ya, ekologi itu bukan hanya tentang
gimana caranya menyelamatkan hutan, gimana caranya menyelamatkan hewan yang mau punah. Enggak. Ekologi adalah tentang bagaimana kita memahami bahwa segala sesuatu saling terhubung, termasuk smartphone Anda, plastik yang Anda gunakan, dan udara yang kita hirup. Itu semua saling terhubung, dan itulah alam. Nah, itu pemikiran Timothy Morton ya, tentang ekologi tanpa alam. Nah, sekarang pemikiran lainnya tentang apa? Nah, Morton ini juga merupakan tokoh penting dalam satu gerakan yang disebut sebagai Object Oriented Ontology. Object Oriented Ontology ini singkatannya OOO, O-nya 3 kali. Jadi ini sebenarnya Object Oriented Ontology atau ontologi yang berorientasi pada objek itu adalah cabang filsafat yang menekankan bahwa semua objek, entah itu manusia maupun yang bukan manusia ya, sama pentingnya. Misalnya sebuah batu, smartphone, atau bahkan teknologi awan ya, yang memiliki eksistensi yang unik ya, teknologi awan internet gitu ya, itu merupakan atau sama pentingnya untuk dibicarakan, sama pentingnya posisinya, terlepas dari bagaimana kita memahami ketiganya. Nah, hal semacam ini, cara berpikirnya Morton ini relevan untuk memahami hubungan kita dengan lingkungan. Daripada melihat alam hanya dari perspektif manusia, Morton mengajak kita untuk menghormati semua entitas, bahkan teknologi sekalipun, besar ataupun kecil. Nah, perlu teman-teman ketahui, Morton ini menariknya, dia itu tidak hanya ngomongin ekologi, tentang filsafat ya, filsafat OOO tadi ya, ontology oriented, object oriented ontology, tapi dia juga ngomongin masalah seni budaya. Jadi selain teori filsafat, Morton ini memang aktif juga di dunia seni, teman-teman. Morton itu bekerja sama dengan seorang musisi, seperti misalnya Björk ya, terkenal kan, bukan Björk yang hacker ya, ini Björk yang pemusik ya. Dia bekerja sama dengan Björk untuk mengeksplorasi tema ekologi dalam musik dan seni. Nah, Morton percaya bahwa seni itu adalah cara untuk membantu kita memahami hubungan yang kompleks antara manusia, objek, dan lingkungan. Pertanyaannya, mengapa pemikiran Morton yang rumit ini penting? Teman-teman, di dunia yang menghadapi satu krisis perubahan iklim, polusi, dan kehancuran lingkungan yang kompleks ini, gagasan Morton tentu sangat relevan. Morton itu mengingatkan kita sebenarnya bahwa krisis global itu tidak bisa diatasi secara individual atau partikular, terpisah-pisah. Kita nggak bisa ngomongin krisis global hanya dengan masalah pertambangan dan hutan yang rusak akibat pertambangan, hutan akibat sawit rusak, atau penggunaan plastik, emisi karbon. Secara terpisah-pisah itu nggak bisa. Kita harus berpikir sebagai spesies yang saling terhubung. Dan di tengah situasi krisis lingkungan yang mengglobal ini, Morton mengajak kita untuk melihat bahwa manusia ini bukanlah pusat alam semesta. Kita bagian dari alam semesta, tapi kita bukan pusatnya. Selain itu, terkait dengan teknologi, terkait dengan masa depan teknologi, Morton ini mengajak kita untuk bertanya bagaimana kita menggunakan teknologi bukan hanya untuk mempengaruhi hidup kita secara individual, tapi juga seluruh planet, termasuk bagaimana teknologi itu bisa punya dampak yang baik pada simpanse,
pada orang utan, pada hutan, pada pengurangan emisi karbon dan sebagainya. Nah, satu hal yang penting yang saya selalu ambil kutipan dari Morton adalah we are not in the world, we are of the world. We are not in the world. Kita bukan berada di dunia. We are of the world. Tetapi kita ini adalah bagian dari dunia. Sehingga ketika kita ngomongin ekologi, Morton berkata, the ecological thought is about humans and non-humans together. Pemikiran ekologi itu adalah tentang manusia dan juga non-manusia secara bersama-sama, termasuk teknologi, hewan, lingkungan, benda mati. Nah, untuk itu, gimana kita harus menghadapi hyper objects tadi yang bikin kita merasa kecil di tengah krisis yang besar? Jangan khawatir, karena menurut Timothy Morton, hyper objects will be our doom. Yes, but they can also be our teachers. Objek yang besar, yang hyper tadi ya, yang kompleks tadi ya, itu memang seolah menjadi kehancuran kita, tetapi juga bisa kita jadikan guru kita. Nah, itulah tentang pemikir Timothy Morton. Dia mengubah cara kita memandang dunia. Dia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu terhubung dalam jaringan besar kehidupan. Timothy Morton mendorong kita untuk berpikir lebih dalam tentang hubungan kita dengan teknologi, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan masa depan dalam satu napas, tidak terpisah-pisah. Nah, saya pikir cukup sekian pembahasan kita mengenai Timothy Morton. Bila teman-teman ingin memberikan tambahan atau revisi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran-aliran atau cabang-cabang dalam filsafat, dan kita juga akan membahasnya dalam kurang lebih 100 hari supaya kita menjadi lebih memahami filsafat dengan cara yang lebih mudah. Terima kasih, tetap berpikir kritis.